Kemudian yang kedelapan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini juga bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di dalam sholat kan banyak doa-doa yang dituntutkan Nabi. Saya sudah pernah perlihatkan belum ya? Ada contoh-contoh doa di sholat yang dibaca. Kelihatan sudah mungkin ya. Di antaranya ini. Ini juga dibaca dalam sholat, tapi bisa dibaca di luar sholat atau setelah selesai sholat. Nah, ini ada kalimat ini, faqala usika ya Mu'ad, aku berwasiat padamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, jangan kamu tinggalkan di akhir sholat taqulu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi kata Nabi, aku wasiatkan padamu, kamu jangan ditinggalkan untuk dibaca setelah selesai sholat. Nah, ini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan fiddin, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan. Kita sudah menyelesaikan tentang kaifiyah atau tata cara sholat fardu, sholat wajib, sebanyak sekian kali pertemuan ya, hampir 1 tahun mungkin. Ya, sudah menyelesaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan zikir setelah zikir dan doa, tuntunan zikir dan doa setelah sholat fardu. Saya tidak akan memulai dengan pengertian zikir dan doa, tetapi akan langsung ke doa dan zikir yang dibaca Nabi setelah sholat fardu, yang kita temukan dalam beberapa hadis. Yang pertama ini, tapi urutannya tidak harus, ini hanya untuk memudahkan saja, kecuali kalau itu dalam hadisnya memang dibaca urut, berarti Nabi memang membacanya mengurutkan seperti itu. Tetapi posisinya dia di nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sesungguhnya tidak ada ketentuan. Cuma kalau tidak dinomori kan nanti susah, nggak lupa. Ya, yang pertama, setelah sholat fardu itu dituntunkan untuk membaca istighfar, bukan hamdalah. Kalau selama ini kan banyak yang alhamdulillah. Tapi kalau kita temukan dalam hadis itu Nabi membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Walaupun redaksi ini sebenarnya dalam hadis itu banyak. Saya tidak bisa mencontohkan karena laptop saya yang ada program hadisnya sedang disekolahkan. Jadi ini pinjam dulu laptop yang tidak ada program dan tidak ada Arabnya. Jadi tidak bisa melihat. Tapi kalau kita dalam program hadisnya bisa dilihat beberapa redaksi tentang ini. Ini saya contohkan salah satu redaksi yang populer. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini berdasarkan hadis dari siapa ini? Sauban, dari Sauban. Riwayat Sauban. Ini memang dikutip dari lengkap hadisnya seperti itu. Ini lengkap hadisnya. Kita ambil dari sahabat saja. Di sini sahabatnya. An Saubana qala, dari Sauban qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, apabila beliau selesai dari melaksanakan salatnya, istighfar salasan, kemudian Nabi beristighfar
3 kali. Waqala, kemudian Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta zal. Nah, ini hadisnya tuh yang satu redaksi pakai ya, yang satu tidak pakai ya. Zal jalali wal ikram. Nah, kemudian qolal Walid bertanya, berkata, faqultu lil Auza'i, aku bertanya kepada Imam Auza'i, kaifal istighfar, bagaimana istighfar yang dicontohkan Rasulullah SAW. Qala al Auza'i berkata, taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Nah, ini hadis yang menjelaskan bahwa idzang sarafa min salatihi, ketika Rasul telah selesai dari sholatnya, yang Rasul baca adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi istighfar tidak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau itu memang alhamdulillah itu doa yang sapu jagat itu ya. Setelah kita baca melaksanakan apapun, kita pokoknya menyebut nama Allah. Habis makan alhamdulillah. Jadi itu nah ini Rasul menuntunkan dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian dilanjut dengan Allahumma antas salam. Kalau ini memang hadisnya nyambung, maka setelah istighfar kemudian Allahumma antas salam, tidak dipisah. Ini berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang zikirnya Nabi. Itu yang pertama dan kedua. Kemudian hadis berikutnya ini yang menjelaskan dari Sauban juga. An Sauban maula Rasulullah sallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayang sorifa min sholatihi istaghfara salasa marrat. Kalau di atas tadi tidak menyebutkan istighfar berapa kalinya ya, hanya istighfar saja. Ada 3 kali kelihatannya. Oh iya, sama, istighfar salasan. Kemudian di sini dijelaskan lagi istighfar salasa marrat, 3 kali. Summa qala, kemudian ada lengkap lagi nih. Kemudian setelah istighfar, summa qala, kemudian Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta. Nah, di sini ada ayatnya. Hadis yang atas tadi riwayat siapa ini? Imam Muslim, tidak ada ya-nya. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad ada ya-nya, ya dal jalali wal ikram. Jadi dua-duanya boleh, mau pakai dal jalali wal ikram atau ya dal jalali wal ikram. Monggo saja, yang selama ini biasanya pakai ya atau tidak. Mau pakai ya berarti ya dal jalali wal ikram. Tapi kalau biasa tidak pakai ya enggak apa-apa. Memang ada hadisnya. Yang tidak pakai ya riwayat Imam Muslim, yang pakai ya riwayat Imam Ahmad. Ya dal jalali wal ikram. Ini 2 hadis dari Sauban. Kemudian ini penjelasannya nih ya dal jalali wal ikram sudah dijelaskan. Nah, kemudian khusus subuh ada doa khusus yang dibaca oleh Nabi yang tidak ditemukan dibaca selain setelah sholat subuh. Nah, bunyinya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini di dalam hadis itu dijelaskan dibaca Nabi setelah sholat subuh. Nah, ini dari Abu Zar an Abi Zarrin, dari Abu Zar Al-Ghifari maksudnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi sholatil fajri wa huwa sanin rijlaihi qabla ayatakallam la ilaha illallah wahdahu la, dan selanjutnya. Kemudian di sini kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiyat anhu asyru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kana yaumuhu dzalika kulluhu fi hirzim min kulli makruhin wa hurisa minasyaiton
walam yang bagi li dzambin ayudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billah. Jadi kalau membaca ini sebelum kakinya dirubah ya. Kemudian ini kutibat lahu asrus hasanatin, dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat derajatnya 10 derajat. Nah, itu adalah pahala-pahala yang membaca doa ini. Itu dibaca setelah sholat subuh. Jadi karena di sini ada kalimat qabla ayyatakallam, sebelum ngobrol, sebelum berbicara. Nah, jadi setelah sholat itu memang jangan ngobrol dulu, tapi terus berzikir. Nanti, kemudian hadis berikutnya dari Abdurrahman ibni Ghanmin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasa Nabi bersabda, man qala qabla ayassurifa, barang siapa yang sebelum berpaling dari sholatnya, wayasniya rijlahu, berasnya dulu masih kakinya masih bersila gitu ya, min sholatil maghrib wa subhi. Nah, ini ada kalimat setelah maghrib, ada maghribnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, dan selanjutnya. Nah, ini adalah dua hadis yang riwayat siapa ini? Riwayat Imam Ahmad, itu ada tambahan sholat maghrib. Berarti ini bisa dibaca setelah subuh dan maghrib. Ini walaupun di atasnya surat subuh, ternyata di hadis yang bawahnya ada maghribnya. Jadi bisa dibaca juga setelah sholat maghrib, karena ada ungkapan as-subuh wal maghrib. Nah, berarti zuhur, asar, isya itu Nabi tidak membaca doa ini. Kemudian membaca doa Allahumma ajirni minan nar. Ya, Allahumma ajirni minan nar. Kita lihat hadisnya, ini dibaca setelah sholat subuh. Mana ini hadisnya? Terus ada dua, ada yang selanjutnya yang ini khusus sholat subuh ya. Tadi setelah baca la ilaha illallah, kemudian dilanjut Allahumma ajirni minan nar. Kemudian dilanjut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Hadis ini juga ada beberapa redaksi. Ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa waladan sholihan wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ada juga yang lebih lengkap dari itu. Ini hadisnya an Musa bin Abi Aisyata an maula li Ummi Salamah an Ummi Salamah. Berarti dari an Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburil fajri, adalah Rasul membaca di akhir salat fajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban. Ini nanti tidak perlu saya terjemahkan, nanti biar tidak terlalu lama. Nanti filenya saya kasih saja lah. Khusus maghrib. Nah, tadi yang khusus maghrib ada ya, berarti nyambung dengan subuh tadi. Yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi dibaca setelah subuh dan juga setelah maghrib. Nah, kemudian sama, ini kemudian yang tambahannya sebenarnya hampir sama, cuma ini agak lengkap. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Ini hadisnya cukup panjang. Ini saja saya dari sini. An abihi Muslim ibnil Haris at-Tamimi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asara ilaihi faqala idang sorofta, apabila kamu telah selesai min sholatil maghrib, dari sholat maghrib,
fakul maka bacalah Allahumma ajirni minan nari sab'a marot. Ini ada ungkapan sab'a marot, 7 kali. Nah, bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, saya mampunya sama sekali ya enggak apa-apalah. Kalau Nabi baca 7 kali, sab'a marrotin 7 kali. Ini pahala-pahalanya ke sini. Nanti bisa dibaca sendiri. Panjang-panjang hadisnya ini, Mas. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Lalu kemudian sama tadi ya, yang Allahumma ajirni minan nar juga sama. Idza shallaita subha, apabila kamu telah selesai sholat subuh, fakul maka bacalah qabla an tukallima ahadan, sebelum kamu berbicara dengan seseorang, minan nas, dari orang-orang yang ada di masjid maksudnya, Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Bisa dibaca 7 kali. Allahumma, ini langsung hafal kali ini ya. Allahumma ajirni minan nar, kan pendek saja. Atau yang lengkap, Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku mohon surgamu dan aku mohon perlindungan dari neraka. Ini langsung hafalnya, bisa langsung dipraktekkan. Pendek-pendek. Ini yang tadi yang habis maghrib tadi ya. Ini riwayat Imam A. Jadi ada Abu Dawud, dari riwayat Imam Ahmad juga. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Kemudian, nah selanjutnya yang ketiga, tadi itu yang khusus-khusus tadi. 2 diselingi dengan doa-doa khusus maghrib dan subuh. Kemudian yang ketiga, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Agak panjang sedikit, tidak sedikit, agak panjang ya. Ini dibaca setelah sholat fardu. Ini hadisnya an Abi Zubair, dari Abu Zubair qala, ia berkata, karena Nu Zubair adalah putra Zubair, ibnu Zubair, yaqulu fi duburi kulli sholatin, beliau membaca di akhir setiap sholatnya, hina yusallim, ketika beliau salam, la ilaha illallah, dan selanjutnya kemudian waqala, dan kemudian Ibnu Zubair berkata, karena Rasulullah SAW, begitulah Rasulullah SAW, yuhalillah, beliau bertahlil, bihinna dubura kulli sholatin, setiap selesai melaksanakan sholat. Nah, jadi ini yang dibaca oleh Nabi. Jadi hadis ini hadis mauquf tetapi bi hukmil marfu. Jadi hadis mauquf itu perbuatan sahabat, tetapi ketika ditanya ini dari mana sumbernya, terus Ibnu Zubair menyatakan kana Rasulullah SAW yuhalilu bihinna dubura kulli sholatin. Begitulah Nabi dulu membaca ini setiap kali setelah selesai sholat. Oh, berarti ini ada indikasi bahwa ini memang bersumber dari Nabi. Jadi sehingga hadis ini sahih. Terlebih ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau para ulama kan Imam Bukhari dan Muslim itu dianggap sahih. Kemudian hadis selanjutnya ini juga sama, hanya memperkuat ya, dari Abi Zubair juga sama. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yang fa'udal jaddi minkal jadd. Biasanya kadang kalau dulu sering disambung kalau mantah salam dengan ini
Ternyata ini ada pendahuluannya, la ilaha illallah terus sampai dengan Allahumma la mani'a lima a'taita. Dulu waktu masih kecil saya dapat ajaran setelah Allahumma antas salam itu nyambung dengan ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram, terus Allahumma la mani'a lima a'taita, dulu gitu nyambung. Ternyata kalau lihat di hadis ini ada diawali la ilaha illallah wahdahu dan selanjutnya barulah kemudian Allahumma la mani'a dan selanjutnya. Ini kita lihat hadisnya. Karena ini sudah sebagian kan sudah dipraktekkan ya. Cuma tinggal kita lihat apakah yang dipraktekkan selama ini tuh ada dalilnya apa enggak, gitu aja. Supaya lebih mantap. Nah, kemudian dari Anwar Rodi Maulal Mughirah bin Syu'bah qala katabal Mughirah ila Muawiyah. Mughirah menulis surat ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqulu, beliau membaca fi duburi kulli sholatin, di akhir salatnya, idza sallama, apabila beliau telah salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini biasanya Allahumma la mani'a diputuskan apa la ilaha sudah sesuai? Ya, ada yang sudah sesuai, ada yang pakai roda ya. Ya, ini hadisnya ini rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah. Kemudian hadis yang kedua juga sama. Kalau ini bunyinya idza qadas sholata la ilaha illallah. Apabila Rasul setelah menyelesaikan salatnya kemudian membaca la ilaha illallah sampai dengan minkal jadd. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang kelima, membaca tasbih, tahmid dan takbir. Di subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setelah tasbih, tahmid dan takbir, lalu kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan 33 kali 3 itu kan 99. Nah, digenapkan dengan tadi itu. Ini ini kalau laptopnya kalau nggak familiar itu agak susah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Rasulillah SAW, man sabbahallah, barang siapa bertasbih kepada Allah, fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat, salasan wa salasin 33, wa hamidallah, dan bertahmid kepada Allah, salasan wa salasin 33, wa kabbarallah, dan bertakbir kepada Allah, salasan wa salasin 33, fatilka tis'atun wa tis'un, maka jumlahnya 99. Betul ya? Betul, dulu nggak pakai teori matematik sudah betul. Wa qala tamamal mi'ah, lalu kemudian ia menyempurnakan menjadi 100. Apa untuk penyempurnanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar, diampuni dosa-dosanya walaupun sebuih di lautan. Wah, sebanyak buih di lautan.
Jadi ini 33 terus digenapkan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika dan selanjutnya. Jadi nyambung, itu dibacanya nyambung berarti gitu. Tidak dipisah. Ya, kalau selama ini dipisah, sambungkan. Karena memang hadisnya nyambung gitu. Hadisnya nyambung. Jadi sekali lagi yang hadisnya menyambung ya disambungkan. Istighfar dengan Allahumma antas salam disambungkan. Allahumma lamania dengan la ilaha illallah sambungkan. Karena hadisnya begitu. Kemudian yang tasbih, tahmid dan takbir tambah dengan la ilaha illallah juga disambungkan. Karena kalau tidak disambungkan masih 99. Jadi kalau disambung menjadi 100. Kemudian ini hadis dari Imam Muslim. Hadis yang selanjutnya juga sama. Nah, ini juga sama ya. Tidak usah bacakan lagi. Kemudian setelah sholat subuh dan maghrib membaca 10 kali berdasarkan hadis. Oh, ini setelah maghrib malah ada hadis yang baca 10 kali riwayat Imam Ahmad. Ya boleh ya. Silakan aja kalau mau dibaca 10 kali. Nanti di masjid mesti pada betah karena menjadi lama. Kemudian yang ketujuh membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Ini dibaca setelah. Nah, ini hadisnya. Siapa ini? Hadis sahabatnya mana sahabat ini? Semuanya pakai hadasana ya, hadasana. Di sini aja lah. Sami tu Amr bin Maimun dari Amr bin Maimun al-Audi. Qala kana Sa'ad yu'allimu banihi. Sa'ad mengajarkan pada putranya haulail kalimat, doa ini, beberapa kalimat ini. Kama yu'allimul muallim al-ghilman, seperti seorang pengajar mengajarkan murid-muridnya. Wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu minhunna duburus sholati. Adalah Rasul berta'awudz, mohon perlindungan dari yang sekian, dari banyak tadi, setiap selesai sholat. Apa itu? Allahumma inni a'udzu bika minal jubni, a'udzu bika an uradda ilal azaril umur, a'udzu bika min fitnatid dunya, a'udzu bika min azabil qabri. Jadi ta'awudz ini dengan dari sifat kikir, dari usia pikun, dari fitnah dunia, dari azab neraka. Ini hampir mirip dengan doa yang dibaca setelah akhir sholat itu, walaupun beberapa beda redaksi. Bahkan ada lagi doa yang mirip dengan ini juga ada tambahan, dan dari lilitan hutang. Yang masih punya ya, yang belum punya alhamdulillah. Gak apa-apa, hutang itu kan memang dibolehkan. Yang nggak dibolehkan kalau nggak bayar. Selama masih dibayar itu masih boleh. Karena biasanya kalau ngutangnya ringan tapi bayarnya jadi berat. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi yang dimaksud Sa'dun itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kana ya'muru biha ulail khams wa yuhadditsuna wa yuhadditsuhunna anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ini, dan selanjutnya tadi ya. Ini juga tidak ada perbedaan. Allahumma ini minal, kalau tadi minal jubni ya. A'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urada, sama wa a'udzubika min fitnatid dunya, dari 5 hal tadi. Nah, ini bisa dibaca monggo. Usia pikun itu maksudnya bukan tidak. Usia pikun itu supaya ada 2 pengertian. Mohon supaya tidak pikun, tidak sampai di usia pikun. Yang pertama, meninggal sebelum pikun.
Yang kedua jangan sampai pikun. Kan dua kemungkinan ya. Jadi ya Allah matikan sebelum saya pikun kan gitu ya. Atau bisa jadi doa ya Allah jangan sampai pikun pokoknya ya. Tapi kelihatannya kalau sudah usia-usia tertentu ya mesti pikun kan gitu ya. Berarti kemungkinan supaya dimatikan sebelum pikun. Ya. Jadi padahal sekarang usia 70 sudah ada yang pikun ya. Atau pura-pura pikun. Itu kalau ditagih utang pura-pura pikun itu kayaknya. Kemudian yang kedelapan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini juga bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di dalam sholat kan banyak doa-doa yang dituntutkan Nabi. Saya sudah pernah perlihatkan belum ya? Ada contoh-contoh doa di sholat yang dibaca. Kelihatan sudah mungkin ya. Di antaranya ini. Ini juga dibaca dalam sholat, tapi bisa dibaca di luar sholat atau setelah selesai sholat. Nah, ini ada kalimat ini. Faqala usika ya Mu'ad. Aku berwasiat padamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin. Jangan kamu tinggalkan di akhir sholat taqulu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi kata Nabi, aku wasiatkan padamu, kamu jangan ditinggalkan untuk dibaca setelah selesai sholat. Nah, ini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus waduh, ini ayat kursi ya. Karena ini nggak ada programnya jadinya, nggak ada Arabnya. Jadi keluarnya jam tangan macam-macam lah. Ini ayat kursi. Silakan ayat kursi. Kemudian setelah ayat kursi ini ada dalilnya karena sudah jam ini kurang 10 menit tadi. Pokoknya man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin ini maktubatin. Barang siapa membaca ayat kursi di akhir sholat fardu. Nah, ini adalah yamnahu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk masuk surga. Terus ini membaca muawwidzat al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Trikul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi trikul. Kalau dalam hadis itu muawwidzat, al-muawwidzat. Nah, ini qala amarani Rasulullah sallam dari Uqbah bin Amr qala amarani Rasulullah sallam an aqra'al muawwidzat dubura kulli sholatin, supaya aku membaca al muawwidzat yang trikul tadi itu setiap selesai sholat. Nah, terus ini. Nah, ini nanti saya ini kan doa-doanya saya sendirikan. Itulah doa-doa yang dibaca Nabi dalam setelah selesai sholat fardu atau sholat wajib. Urut-urutannya tadi tidak harus seperti itu. Boleh dibalik-balik, boleh. Tapi yang nyambung ya dibaca nyambung. Kalau memang hadisnya nyambung dibaca sambung. Tetapi urutannya mau nomor 7 di awal kan juga silahkan. Atau mau menambah doa lain yang sesuai yang diinginkan juga boleh. Mau baca Robbi firli wali walidayat nambah juga boleh. Terus kalau gimana kalau tidak dibaca semuanya juga boleh. Oh, enggak baca zikir juga boleh kok. Apalagi cuma dibaca 10 apa 5 apa. Jadi prinsipnya itu tapi diusahakan karena itu termasuk waktu-waktu yang mustajab, senantiasalah melakukan zikir dan doa setelah selesai sholat fardu. Baik, itu sudah jam 6.20 sesuai dengan tadi permintaan dan sudah saya percepat, jadi sudah selesai lah zikirnya. Doa dan zikirnya nanti saya kirim bentuk PDF-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo untuk langsung 1, 2, 3, 4. Langsung. Monggo disingkat saja. Di masjid ada sedikit masa kriteria imam. Kemudian ada yang pertama kalau dipilih kita dan sebagainya, dia bisa tampil. Jadi terjemahnya ada 4. Yang pertama yang mana dari Bukit Haji, ada yang baik bacanya, ada yang banyak hafalannya, ada yang paling paham Al-Quran.
Yang kedua, di kosakata yang saya baca buku ini saya bawa berulang-ulang disampaikan bahwa tadi saya mengatakan bahwa kalau baca Quran tidak usah membaca Sadaqallahu Adzim halaman 16 dari dibaca. Dan yang kedua, kalau ingin berbicara tidak usah digariskan Bismillah di sini halaman 129. Ini pohon apa namanya kota masih muda gitu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut Bapak. Tadi siapa? Jadi nama saya ini dari PRN Joyokali. Untuk bacaan Allah Maha itu kita itu sudah terbiasa. Ya Allah Maha dan Salam dan meletak Robbana. Nah, apakah ada artinya di selingi Robbana itu? Robbana itu selipan dari guru-gurunya saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk doa itu silakan berdoa dengan diawali Asmaul Husna. Ya, kalau berdoa yang dimaksudkan Asmaul Husna itu apa? Cukup ya subhanallah walhamdulillah wa atau Asmaul Husna dalam arti 99 itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak. Ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Yang saya tanyakan Ustaz, sampai hari ini atau setiap sholat saya masih menemukan seorang imam yang sebelum takbir atau ihram itu dia membaca ta'awudz, kemudian bismillahirrahmanirrahim, pakai usul. Nah, itu apakah dibenarkan atau tidak? Karena nanti habis sholat juga tidak dia membaca hamdalah alhamdulillah. Tadi itu dari kan istighfar itu dibenarkan. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang terakhir ini langsung berakhir. Terakhir sesi pertama pertanyaan kalau cukup waktunya. Ya, terima kasih. Tadi sehabis salam istighfar 3 kali, kata Rasulullah itu 70 kali selama sehari. Itu terus membaca istighfar yang lain kapan? Yang kedua, apakah doa yang sepanjang itu harus selama kaki belum buka? Terima kasih. Oke. Baik. Satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cuma mohon Ustaz, apa yang di tadi di-print, kemudian difotokopi dan dibagikan kepada siapa yang bisa Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Nanti yang ngeprint dan fotokopi panitia nanti. Baik, yang pertama terkait dengan akrohum. Jadi kalau kita menerjemahkan secara tekstual, ya, yang paling bagus bacaannya. Ya, jadi yang paling baik bacaannya, yang akro. Ya kalau di masjid tidak ada, ya yang paling baik diantara yang ada. Yang paling baik ya. Dan sebenarnya itu sekarang sudah dipraktekkan di masjid-masjid Muhammadiyah, termasuk di kampus UAD. Dicarilah yang bacaannya yang baik-baik supaya jamaah itu juga agak betah. Jadi walaupun panjang tapi kalau enak itu kan betah ya. Sudah panjang bacaannya salah-salah. Ya itu jadi kita tetap akro itu di situ yang paling baik bacaan. Kemudian yang tahu seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan keberapa, Sodakallah ya, yang bacaan Sodakallah itu memang tidak ada hadisnya.
Jadi Nabi tidak ditemukan bahwa Nabi setelah membaca Quran kemudian sedekah. Tetapi juga tidak, kalau tidak berpendapat bahwa itu bukan sebagai sebuah ketetapan, bahwa kalau harus baca itu ya sekali-kali ya tidak apa-apa. Tapi jangan dianggap sebagai sebuah keharusan. Jadi kalau setelah baca Quran tidak baca apa-apa juga nggak apa-apa. Mau baca hamdalah juga silakan aja. Nah, jadi tidak ada, karena memang tidak ada ketentuan untuk membaca apapun. Yang ada itu ketentuan membaca Al-Quran. Itu ada ketentuannya. Itu yang kedua. Sudah ya? Terus yang ketiga tentang oh ya, saya meskipun di situ sudah ada program hadis, masih punya di HP program hadis. Jadi ada beberapa hadis. Yang pertama, misalkan hadis dari dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ada ungkapan yang dari Sa'ad bin Abil Ibnul Musayyab dari Umar, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Walaupun di sini tidak, nanti saya cek hadisnya apakah menjelaskan tentang setelah sholat, dibaca setelah selesai sholat, karena di sini tidak ada ungkapan redaksinya tidak disebutkan. Kemudian ada lagi hadis dari masih Ibnu Musayyab, hadisnya Hasan, oleh Su'aib al-Arnaud dikatakan hadis Hasan. Sami itu Umar yaqulu idaro al bait. Nah, malah ini idaro al bait, jadi bukan setelah selesai sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Ini ketika Baitullah itu loh. Kita kan membaca ketika tawaf. Nah, itu ada ungkapan Rabbana bis wa hayyina rabbana bisalam. Ketika kita melakukan tawaf. Kemudian juga sama dari Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, meskipun hadisnya mauquf juga sama, Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Nah, yang menjelaskan tentang doa Allahumma antas salam setelah selesai sholat itu rata-rata kalimatnya begitu. Misalkan dari Aisyah ta ummil mukminin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama qala, apabila beliau telah salam qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, tanpa Rabbana. Kemudian riwayat dari Abdullah bin Mas'ud juga sama, Allahumma antas salam, ibunya idza qada salatahu, hampir sama dengan tadi itu. Dari Aisyah masih sama. Kemudian ya rata-rata itu. Jadi kalau yang menggunakan fahayyina rabbana bisalam itu idaro al bait bi bait, apabila melihat Baitullah maka Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Tapi kalau yang setelah selesai sholat itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dal jalali wal ikram atau ya dal jalali wal ikram. Oke. Terus apa lagi Mas? Oh ya. Tawudnya sir apa jahar? Sir. Jahar berarti. Oh ya. Ta'awud memang dituntunkan untuk dibaca dalam sholat. Kalau Bapak Ibu buka putusan himpunan tarjih itu dibaca di setiap rokaat. Itu ta'awud. Dengan kemarin saya contohkan beberapa versi ta'awud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahumma a'udzubillahi minasamil alim minasyaitonir rajim. Ada yang min nafihi wa nafsihi dan selanjutnya. Nah, itu dibaca setiap sholat, tetapi dibaca sir, tidak jahar. Ya, karena tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi membaca jahar. Jadi dibacanya sir, tidak jahar. Nanti kalau imamnya dibaca jahar, nanti diingatkan. Memang Nabi tidak menuntunkan untuk membaca ta'awud dalam sholat secara jahar. Kemudian yang usoli, ya usoli memang tidak ada hadisnya. Tadi yang disampaikan itu adalah ta'awud dan malah dan usoli
Oh, sebelum sholat. Oh, sebelum sholat. Oh, kalau sebelum, ya sebelum sholat tuh ya cukup niat dan toharoh, wudhu, kemudian niat berwudhu. Tidak harus setiap sholat membaca ta'awudz, basmalah dan usolli. Ya, kalau ditanya sah atau tidak, ya sah walaupun baca itu, karena itu kan dibaca di luar sholat. Kecuali kalau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, usolli itu enggak boleh. Itu tidak sesuai dengan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi kalau dibaca sebelum sholat tidak merusak sholat. Hanya kalau itu dianggap sebagai sebuah keharusan, itu yang masalah. Karena Nabi tidak mencontohkan. Itu aja. Saya tidak berani mengatakan itu bid'ah. Terus apakah doa sebelum kakinya bergerak? Setelah sholat hamdalah, ya karena tidak ada tuntunannya, tetapi juga hamdalah kan juga bagian dari doa. Ya tidak usah dianggap sebagai keharusan. Hamdalah. Ya langsung aja istighfar, astagfirullah. Tetapi kalau kemudian hamdalah itu dianggap sebagai doa, ya tidak harus ditetapkan di setiap salam kemudian baca Apakah semua doa yang baca itu dilakukan sebelum kakinya bergerak? Doa ya. Jadi tidak harus tetap dalam posisi misalkan tawarruk, duduk tawarruk. Ya, kita ambil posisi yang nyaman untuk berzikir. Kalau saya memahami tadi itu penegasan saja. Jadi penegasan betapa Nabi itu menekankan supaya setelah sholat itu jangan langsung pergi. Jadi ya setelah sholat ya sudah, kemudian duduknya silakan seperti apa sesuai dengan kenyamanan masing-masing supaya zikir dan doanya lebih khusyuk. Nah, itu disilakan. Mau tawarruk, mau duduk iftirosh, mau kakinya diangkat juga silakan. Tapi ada nilai-nilai yang penting, memperhatikan nilai-nilai etika dalam berdoa. Jadi ada etik kepada Allah, itu ada nilai-nilai etik yang harus diperhatikan. Kemudian apakah kapan Nabi kan sehari beristighfar sebanyak tidak kurang dari 70 kali ya. Nah, kapan? Ya memang tidak disebutkan. Berarti kapanpun, karena dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, Nabi itu yazkurullah fi kulli ahyanihi. Senantiasa berzikir dalam segala kondisi. Berarti silakan aja istighfar, mau tidur istighfar, mau sedang duduk istirahat istighfar. Asal jangan, kalau naik kendaraan mungkin jangan terlalu banyak sedang nyopir astagfirullah. Ya nanti harus konsentrasinya harus di dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau mau sedang berkendaraan, ya kalau kira-kira mengganggu konsentrasi, ya sebelum berkendaraannya istighfarnya. Atau pokoknya kapanpun kita dituntunkan untuk beristighfar. Jadi istighfar tidak harus di hari misalkan dihabiskan 70 kali setelah sholat. Nah, kalau mau ya silakan aja astagfirullah setelah sholat duha istighfar 70 kali. Tapi setelah 70 terus selanjutnya nggak istighfar, sudah sesuai dengan Nabi istighfar. Ya jangan, itu minimal ya, silakan sebanyak-banyaknya istighfar. Yang penting tadi sebenarnya istighfar yang kita lakukan dalam rangka tadi untuk untuk berzikir. Jadi berzikir kan istighfar juga bagian dari zikir dan doa kita kepada Allah. Jadi doa itu diposisikan sesuai dengan
kebutuhan kita masing-masing. Setelah kita melakukan sesuatu yang kita anggap keliru, ya silakanlah segera beristighfar. Karena istighfar itu mohon ampunan, mohon pengampunan dari kesalahan-kesalahan kita. Nanti di sore hari kita boleh beristighfar. Kan ada doa di sore hari kan? Nah, silakan beristighfar. Itu barangkali ya. Tadi belum dijawab yang halaman 129 itu sudah ditonton Pak Ervan Mugir dulu tahun 82 ya di pengajian PP Muhammadiyah di Kauman saya ikut Pak R yang ceramah bilang ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Pak R Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya oleh sahabatnya Pak Dabiri apa kok dipakai sisa itu ya, memang setelah salam itu tidak diawali dengan, bahkan ada ungkapan assalamu qoblal kalam, assalamu ba'das salam la turad. Jadi salam yang diawali dengan itu tidak usah dijawab, tetapi ya kita yang penting tadi itu tidak kemudian itu dianggap sebagai sebuah keharusan. Mungkin kadang-kadang karena kita sudah terbiasa baca basmalah. Orang Arab bilang ya kita termasuk di Muhammadiyah kan kalau mau memulai pertemuan kan membaca basmalah. Orang Arab tuh nggak pernah. Orang NU membacanya bukan basmalah tapi Al-Fatihah. Jadi membuka pertemuan dengan Al-Fatihah. Kalau di Muhammadiyah dengan basmalah. Itu punya tradisinya masing-masing. Mungkin kalau orang Munu, Muhammadiyah NU, Bismillah dan Al-Fatihah. Ya itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.